Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Nurfiadi Tami, Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Kelas A2 dengan NIM 20501241029. Nah, kali ini aku akan membuat video mengenai praktik elektronika lab sheet 1 dengan topik penyearah dengan menggunakan jembatan dioda. Pasti banyak yang belum tahu ya. Nah, kali ini aku akan ngasih tahu apa saja komponennya, yang dibutuhkan apa saja, sama gimana caranya. Mari kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke praktek, alangkah baiknya kita mengenal apa saja yang kita butuhkan di dalam prakteknya nanti. Yang pertama, lab sheet. Lab sheet ini nanti yang menjadi panduan kita dalam praktek. Terus yang kedua, aplikasi multisim. Aplikasi multisim ini nanti yang kita gunakan untuk menunjang membuat rangkaian. Nah, komponen-komponen apa saja yang kita butuhkan, kita lihat. Nah, yang pertama, AC power, terus transformer, habis itu 4 buah dioda, habis itu kapasitor elektrolit, habis itu resistor 220 ohm, habis itu oscilloscope, tetanik, sama yang terakhir multimeter. Nah, sebelum kita masuk ke praktek, alangkah baiknya kita lihat lab sheet-nya dulu. Nah, ini lab sheet-nya. Ini seharusnya topik 1 ya, penyearah dengan menggunakan jembatan dioda. Ini nanti gambaran rangkaiannya. Nah, ini nanti kita menggunakan 2 buah CRO, karena kalau pakai satu saja, nanti kita ribet harus gantian dari AB terus baru ke CD. Nah, ini nanti kita akan mengetahui gambaran sinyal yang muncul akibat dari sebelum masuk ke jembatan penyearah dan sesudah masuk jembatan penyearah. Terus yang terakhir nanti kita akan mengetahui persentase perbedaan ini, kita nanti akan nyari. Nah, ini nanti gambarnya yang atas akan digambar untuk inputan sebelum masuk ke dioda penyearah, yang bawah nanti outputan setelah masuk ke dioda penyearah. Nah, untuk itu kita langsung praktek aja ya. Langsung saja kita buka aplikasi multisim. Nah, kayak gini. Kita cari komponen-komponen yang kita butuhkan. Ada AC power, habis AC power kita cari transformer. Transformer kita pilih yang paling atas karena kita hanya butuh 1 lilitan primer dan 1 lilitan sekunder. Ini maksudnya 1P, 1S itu ya 1 lilitan primer dan 1 lilitan sekunder. Kita oke. Terus habis itu kita cari dioda. Ini dioda, kita cari yang 1N4001. Ini kita ambil 4, 1, 2, 3, 4. Habis dioda, kita cari kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit kita nyari yang 47 mikrofarad. Ini 47 mikrofarad. Sama resistor yang 202 ohm. 220 ohm. Ini ya, nih. Habis itu kita close, kita rangkai. Oh ya, ini diganti dulu ya. Voltage-nya kita ganti 220. Frekuensinya kita ganti menjadi 50. Terus kita oke. Sama yang ini perbandingannya kita ganti jadi 220 banding 6. Ya, oke. Habis itu kita rangkai. Ini kita diodanya dulu ya. Oh ya, diodanya ini nggak harus sama kayak yang di lab sheet, yang harus miring gitu, enggak. Karena pada prinsipnya nanti hasilnya tetap sama. Ini kita geser dulu. Nah, ini AC powernya kita sambung ke transformer.
ini kita sambung ke yang atas, terus yang ini kita sambung ke bawah sini. Nah, untuk kapasitornya kita balik dulu ya. Nah, yang positif kita tarik ke keluaran yang positif, yang negatif kita tarik ke keluaran yang negatif. Nah, ini kan yang pertama ya, yang praktek tanpa menggunakan beban, berarti resistornya kita nggak pakai dulu. Kita masukkan multimeter, 2 multimeter, yang satu buat ukur AC, yang satu buat ukur DC. Ini kita ganti dulu jadi voltmeter AC, terus ini voltmeter DC. Udah. Terus yang positif kita masukin ke titik ini, yang ini kita taruh di sini, terus yang ini kita taruh di sini, ini kita taruh di sini. Habis itu kita masukin osiloskop tetonik. 1, 2. Kita atur rada biar enggak. Nah, ini kita hapus dulu, kita ulang. Nah, ya, ini yang G kita taruh di sini. Oh, yang G itu di sini, di titik sini ya. Terus untuk yang poin 1 kita taruh di atas sini, kita taruh di sini sama ya sini. Terus yang poin 1 kita taruh di kapasitor sini. Nah, udah. Habis itu kita run. Oh, nggak bisa, kita belum masukin groundnya. Kita cari ground dulu. Nah, ini oke. Ini kita taruh sini aja, kita close, kita pasang groundnya. Hap. Ya, coba kita run. Nih, kita lihat tuh, ini nanti masih berjalan. Ini kan yang AC, kita lihat yang DC. Nah, sambil nunggu ini kan masih berjalan, kita lihat gelombangnya. Kita nyalain, terus kita atur jadi 5 volt biar kita gampang bacanya. Sama timernya kita ganti jadi 10 amperes. Sama ini yang atas kita ganti jadi AC. Terus yang kedua kita samain temper diff-nya, kita volt per diff-nya kita atur jadi 5. Terus temper diff-nya kita atur jadi 10 temper diff. Sama yang ini kita ganti jadi DC. Nah, ini nanti gelombangnya. Untuk memudahkan kalian dalam membacanya nanti, kalian bisa di run sama stop. Nah, ini nanti yang digambar di lab sheet-nya nanti. Yang ini input, yang ini output. Nah, kemudian kita akan bikin yang dengan beban. Tadi kan tanpa beban. Nah, kita bikin yang dengan beban. Ini kita close dulu. Kita pause. Nah, ini nanti juga yang kita masukin. Ini resistornya kita balik dulu. Terus yang satu dimasukin ke sini. Terus yang ini kita bikin jadi amperemeter ya. Jadi ampere. Yang positif kita tarik sini, yang negatif kita ke resistor. Segitu kita run. Tuh, ini milimeter ampernya, ini DC, ini AC, voltmeter. Terus kita lihat gelombangnya. Tuh, gelombangnya sama yang ini, cuman yang ini berubah.
Nah, nanti ini juga dimasukin ke lab sheet-nya, tinggal digambar sesuai ininya. Yang ini input, yang ini output. Terus abis itu kita ke lab sheet-nya. Nah, ini kita lanjut ke lab sheet-nya. Yang pertama kita mencari volt per div CH1. Ini tadi kan kita isi volt per div-nya itu kan sama 5 volt. Berarti kita tulisnya nanti di sini 5 volt. Terus 5, terus 5. Terus untuk hasil pengukurannya, FPP-nya itu tuh div dikali volt per div. Div-nya itu kita hitung dari jumlah kotakan ini. Ini kan ada 1, 2, 3. Ini kan setengah-setengah. Kita hitung 1 aja, jadi 3 div. 3 div dikali 5 volt per div, sama dengan 15 FPP. Terus untuk FP-nya itu nilai FPP dibagi 2. Jadi FPP-nya tadi kan 15 dibagi 2 sama dengan 7,5 FP. Terus yang FLMS ini FPP dibagi akar 2. FP-nya tadi kan 7,5 dibagi akar 2 sama dengan 5,303. Dan untuk yang hasil pengukuran CH2 sama kayak tadi, FPP sama dengan 0,5 div. Ini kan nggak satu kotak penuh, jadi kita hitung 0,5. 0,5 div dikali 5 volt per div sama dengan 2,5 FPP. Terus untuk yang FPP per 2 sama dengan 2,5 dibagi 2 sama dengan 1,25 FP. Untuk FLMS-nya sama dengan FPP dibagi akar 2, yaitu 1,25 dibagi akar 2 yang menghasilkan 0,883. Dan untuk ukuran atau hasil dari perhitungan pengukuran di voltmeternya tadi, yang titik AB ngasilin 6 volt. Mana ya, bentar. Nah, ini tadi ngasilinnya 6 volt sama, dan untuk titik CD 8,171 volt. Nah, kemudian kan tadi udah dibahas FPP, FLS. Aku akan bahas frekuensinya aja langsung ya. Frekuensi itu hasil dari 1 dibagi T. Di sini 1 dibagi 10 ms. Ms-nya tuh tadi yang ini, bentar. Aku buka ya. Nah, ini 10 ms meter per sekon. Nah, dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 1 dibagi 0,1 yang menghasilkan 10. Terus yang pengukuran tadi kan yang voltmeter tadi kan udah. Sekarang yang miliampere ya. Yang miliampere tadi arus yang terukur 25,419 miliampere. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.